Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda baik-baik saja dan sehat jasmani maupun rohani. Kita bersama-sama mendengar tentang BPJS. Ada apa dengan BPJS sekarang? Kok kayaknya Pak Menteri Kesehatan dan Direktur BPJS ya? Kok sedang ribut? Ada apa gerangan? Apa yang mereka ributkan? Apakah mereka meributkan untuk memperbaiki pelayanan untuk kita? Apakah mereka mempeributkan hal yang lain yang kita tidak tahu? Yuk kita bahas. Halo Pak Web. Halo Bu, apa kabar? Baik, sehatlah insya Allah. Syukurlah gitu. Sehat itu paling mahal dan paling berharga. Benar. Untuk usia-usia saya ini. Ya. Kita berharap Ibu tetap sehat, tetap semangat dan menjadi suluh buat masyarakat yang membutuhkan arah bagaimana supaya tetap bisa hidup sehat. Saat ini seperti yang Ibu katakan tadi, Bu, bahwa yang namanya Pak Menteri dengan Pak Ali Gufron ini sedang memperdebatkan soal kewenangan BPJS. Tadinya BPJS itu yang ada sekarang ini itu kan seolah-olah independen di dalam undang-undangnya. Undang-undang apa itu? Undang-undang SJSN dan Undang-undang SJSN pada waktu Bu Mega. Ya, betul, dan Undang-undang BPJS pada tahun 2014. Betul. Memang itu BPJS kerajaan sendiri. Ya, betul. Tetapi tetap di bawah OJK loh. Ya. Anunya. Ya. Nah, sekarang ini kan ada upaya Pak Menteri untuk kemudian mengambil kembali kewenangan BPJS itu di tangan pemerintah, yaitu Menteri Kesehatan. Menurut Ibu, kira-kira tepat atau bagaimana Bu hal tersebut? Ini pemikiran Pak Menkes ini sebetulnya logis. Bahwa pemerintah harus melindungi rakyatnya, harus hadir di dalam melindungi kesehatan rakyatnya. Kalau BPJS terlalu independen, yang kita rasakan dari tahun 2014 sampai sekarang seperti apa? Ya. Apakah betul masyarakat semua sudah terlindungi dengan BPJS? Masih banyak sekali keluhan-keluhan tentang BPJS. Ya. Nah, berkali-kali saya ngomong, coba diteliti kembali isi undang-undang BPJS. Betulkah untuk kesehatan rakyat atau untuk kesehatan masyarakat banyak, ataukah untuk kepentingan yang lain? Nah itu ada di undang-undang itu semua. Sebetulnya hal ini sudah mulai saya lihat ketika SJSN diresmikan pada tahun 2004. Sebelum saya jadi menteri, saya masih jadi menteri 2004 itu bulan Oktober. Kalau SJSN kayaknya sebelum Oktober. Isinya mengatakan bahwa jaminan kesehatan nasional itu adalah asuransi kesehatan. Loh, yang namanya jaminan ya jaminan dong. Bahwa negara menjamin rakyatnya untuk sehat. Bukan rakyatnya disuruh bayar asuransi. Nah yang BPJS yang sekarang adalah rakyat harus ikut asuransi, harus bayar asuransi. Tidak ada alasan untuk tidak. Nah ini tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Yang seharusnya pemerintah itu harus melindungi rakyatnya, melayani kesehatan rakyatnya. Bukan bayar iuran dulu baru dilindungi Bu ya? Nah kalau asuransi bukan dong, asuransi yang melindungi rakyat adalah asuransinya dia. Ya. Bukan pemerintah. Selama ikut BPJS membayar iuran, artinya rakyat dilindungi oleh asuransi kesehatan, bukan oleh pemerintah. Nah itu bedanya. Kecuali yang PBI. PBI itu adalah sebetulnya ceritanya dulu PBI itu adalah dana yang diambil oleh Menteri Kesehatan untuk
JKN. Itu mulainya pada tahun saya. Yang waktu itu saya bikin Jamkesmas. JKN-nya Jamkesmas. Jamkesmas itu di tangan menteri. Menteri Kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan rakyatnya. Nah sekarang yang bertanggung jawab kesehatan rakyatnya siapa? BPJS. BPJS nanti enggak, saya cuma asuransinya. Menteri saya kan nggak berhak mengatur uangnya. Wah udah, akhirnya rakyat. Memang ini perpres ya itu ya. Nah, Presiden membuat peraturan baru. ya yang terakhir ini jadinya kalau tadi kita dengar itu akan masuk dalam undang-undang Omnibus Law Kesehatan, yang terbaru Pak Budi ngomong bahwa itu akan dibikin perpres sendiri. Artinya presiden yang mengeluarkan peraturan tersebut sendiri, bukan dalam undang-undang. Wah kalau perpres yang keluar itu betul-betul BPJS tidak bisa apa-apa. Bahwa karena itu perpres, tapi kalau undang-undang masih bisa di DPR gitu ya, tapi kalau perpres nggak bisa. Artinya Bu, kembali yang tadi Bu ya, artinya kalau ini kembali ke tangan pemerintah, artinya seperti kayak zaman Ibu dulu, bahwa pemerintahlah yang kemudian akan melayani, melindungi tanpa harus membayar iuran lagi dong Bu. Ya itu adalah step kedua. Yang jelas tangan pemerintah harus hadir di dalam melindungi kesehatan rakyatnya. Kehadirannya seperti apa? Apakah PBI semua yang bayarin adalah pemerintah? Ya kalau pemerintah kuat seharusnya begitu. Kan kemarin waktu itu bisa Ibu bayar seluruh Ya belum semua. Ya. Waktu saya baru untuk 86 juta rakyat. Nah ini kan 270 juta. Nah pada kenyataannya rakyat yang perlu dilindungi sekelas 3 itu adalah rakyat tertentu. Banyak rakyat yang pengen kelas 1, pengen kelas 2. Nah yang penting pemerintah hadir, yang ngatur pemerintah. Rakyatku yang tidak mampu saya bayarin di kelas 3. Rakyat yang agak mampu sedikit, yang mau di kelas 1 silahkan. Tapi saya subsidi. Anda harus bayar kekurangannya, dikurangi yang kelas 3 tadi. Ada yang kepengen di VIP juga bisa. Tapi iuran harus bayar sendiri. Nah itu jalan tengahnya. Tapi pemerintah yang hadir, bukan suatu organisasi yang independen, yang bukan Menkes lagi, kayak perusahaan asuransi lagi. Ya susah banget. Ya semua itu kenapa BPJS banyak masalah, itu karena memang dia perusahaan asuransi yang dipaksakan. Kemudian kalau asuransi kalau nggak kepake seharusnya dibalikin. Kalau BPJS kan nggak dibalikin Bu. Hilang. Nggak dong, asuransi ya hilang. Asuransi juga hilang. Hilang. Jadi sama dengan BPJS. Asuransi itu hilang. Jadi Bu, kita punya harapan yang baru dan besar terhadap perpres BPJS ini ya Bu ya, agar bisa dengan catatan Menteri Kesehatannya ngerti substansinya. Menteri Kesehatannya paham bahwa kalau jaminan kesehatan nasional itu di tangannya, itu semata-mata untuk melindungi kesehatan rakyatnya. Tidak ada kepentingan lain. Karena persoalan yang ada di masyarakat dengan BPJS ini bukan yang lain. Hanya soal bayar iuran Bu. Dan sekarang ini, kalau bayar iuran itu bukan bayar dirinya sendiri. Bayar satu keluarga. Satu keluarga ada 4 orang, berarti kali 4. Kalau misalnya dia harus bayar kira-kira misalnya 50.000 per orang, itu 200.000 per bulan dia harus bayar. Pendapatannya susah, kemudian dengan keadaan seperti sekarang ini, tentu dia akan menunggak. Sekian lama dia menunggak, dia tidak akan mendapatkan fasilitas kesehatan lagi. Nah itu tidak boleh, pemerintah tetap mati harus menyediakan pelayanan kesehatan. Itu menurut Undang-Undang Dasar. Kalau tidak, berarti pemerintah mengkhianati konstitusi. Ya. Kalau sampai ada rakyatnya tidak bisa mendapatkan pelayanan karena tidak punya duit, itu mengkhianati konstitusi. Maka mungkin ini saya nebak Pak Jokowi, kalau gitu sini deh di bawah Menkes biar diakal-akalin supaya
sak jelek-jeleknya nggak punya uang masih bisa diobatin misalkan begitu. Menjadi tanggung jawab negara gitu ya. Ya. Tapi Bu, ini kan Pak Gufron, Direktur BPJS, ini rada keberatan Bu dengan itu diambil alih oleh pemerintah. Menurut Pak Gufron, pelayanan kesehatan sekarang ini yang dilakukan oleh BPJS itu sudah cukup baik. Dan sudah tidak perlu lagi, semua kelas itu dihapuskan, itu nggak perlu lagi kalau menurut Pak Gufron. Kira-kira menurut Ibu, apa yang dikhawatirkan oleh Pak Gufron ya? Untuk Pak Gufron pasti juga tidak setuju. Tadinya dia di bawah presiden, jadi di bawahnya Menteri Kesehatan. Oh, ya, itu juga penting Satu. juga, ya. Kedua, apakah setelah di bawah Menteri Kesehatan membiarkan ada suatu perusahaan BPJS di dalam Kemenkes yang mempunyai gaji yang seperti itu. Ya. Nah itu. Padahal menteri juga belum tentu gaji segitu. Menteri juga nggak segitu. Iya. Nah itu. Problem juga. Nah itu sangat subjektif untuk Pak Gufron. Pak Gufron tidak ada tempatnya untuk berkeberatan atau tidak keberatan. Kecuali rakyat. Rakyat keberatan nggak? Nah rakyat bisa bersuara. Mungkin kalau keberatan bisa melalui DPR lah. Bisa melalui apa. Tapi kalau BPJS sendiri saya kira agak sulit. Cuman saya kira peralihan ini memerlukan suatu masa transisi yang tidak segampang membalikkan tangan. Karena terus terang saja BPJS juga selama ini berusaha membenahi. Misalkan sekarang tidak perlu pakai kartu. Pakai KTP juga bisa. Coba ditambah lagi, tidak perlu dihukum kalau tidak membayar banyak-banyak. Kan kemarin didenda. Iya, tidak ada denda. Itu bisa menjadi pikiran. Tapi kalau denda masih ada, harus ada kartu. Tidak ada ampun lagi, malah kayak orang utang. Ya. Kalau nggak punya BPJS nggak bisa ngurus SIM, nggak bisa ngurus ini, ngurus itu. Jadi menjadi syarat utama yang namanya BPJS itu sekarang. Ya ini untuk Pak Budi bahwa ide Anda itu sangat bagus. Dengan catatan harus dikawal dengan kepahaman-kepahaman yang substansial dan konstitusional. Jadi harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah itu yang nggak gampang. Tapi kalau yang penting adalah niatnya dulu. Sekarang Menteri sudah punya niat, ayo. Dan sudah ada perpres. Perpresnya sudah jadi apa belum? Sedang dibikin, Bu. Artinya itu bukan lagi di bawah undang-undang, rencana undang-undang Omnibus Law yang seperti semula, tapi langsung Pak Presiden yang kemudian mengeluarkan peraturan. Jadi dikeluarkan dari Omnibus Law itu. Mungkin ya, karena BPJS itu ada klausul-klausul di mana misalkan bayaran premi rakyat itu setelah terkumpul itu harus ditaruh di OJK. Nah itu yang mempersulit. Tapi kenapa Pak Jokowi? Kalau nggak di perpres harus ikut undang-undang toh. Tapi maksud saya, kenapa Pak Jokowi ini sekarang mikirnya untuk kemudian diambil oleh pemerintah? Mudah-mudahan Pak Jokowi memikirkan rakyatnya gitu. Memang kan dulu kalau nggak salah Bu, Pak Jokowi bersama-sama dengan Ibu mengajukan ke Mahkamah Konstitusi soal undang-undang. Iya dulu Pak Jokowi adalah follower saya bukan follower Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi follower saya di dalam Jamkesmas. Nah itu. Karena Pak Jokowi merasakan sendiri bagaimana mengatur rakyatnya di Solo ya Bu ya, sehingga dia tahu bahwa nggak mungkin pakai BPJS. Yang paling mungkin itu diatur langsung oleh negara pada waktu itu. Nah iya. Itu 2000 berapa Bu ya? 2011. Kita sangat gembira sekali kalau memang benar akhirnya perpres itu bisa segera keluar Bu ya, dan bisa membebaskan masyarakat dari iuran, kecuali kalau dia mau naik ke kelas 2, mau naik ke kelas 1 atau VIP ya silahkan ya. Nah itu nanti ada aturan berikutnya, tapi yang penting kelas adalah 3. Pemerintah hadir untuk melayani kesehatan rakyatnya. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi sadar ya bahwa kesehatan rakyat itu adalah tanggung jawab pemerintah dan itu penting sekali. Kalau rakyat tidak sehat, pasti ketahanan nasional kita juga rapuh. Kalau rakyat kita sehat,
Rakyat gampang belajar, gampang bertanam, gampang bertani, gampang bekerja, maka gemah ripah lojinawilah negara kita. Tapi modalnya sehat. Dan ini penting sekali. Dan kalau negara kita nanti, pada suatu saat negara ini akan menjadi negara yang besar. Dan kita tidak, untuk bayar utang itu gampang. Utangnya akan tersaur semua. Dan kemudian kita akan bangkit dari bangsa yang benar-benar besar, kesehatan number one. Dan itu adalah tanggungan pemerintah. Dan jangan takut pemerintah. Kalau pemerintah niat, pasti bisa. Saya kira itu. Jadi butuh niat ingsun, niat nawaitu dari pemerintah. Atau siapa nanti yang mau jadi presiden, berani enggak? Berani enggak? Untuk melindungi rakyatnya dengan sepenuh hatinya, sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45. Kita sekarang kalau milih presiden jangan milih orang. Milih apa sih yang mau dilakukan. Memilih apakah dia pantas enggak, bisa melakukan itu apa enggak. Presiden bukan hanya tepuk tangan, lari sana, lari sini, enggak. Presiden harus berjanji pada rakyatnya, hei rakyatku, aku bisa begini, aku bisa begitu. Untukmu, gitu. Oke, saya kira itu. Mudah-mudahan Perpres ini membuat harapan baru bagi rakyat semua untuk kesehatannya. Singkat katanya kan, rakyat sehat, negara pasti kuat. Iya. Seperti slogannya Ibu dulu. Slogan saya dulu ya. Oke. Demikianlah sahabat Siti Fadilah, bincang-bincang sedikit tentang BPJS yang konon sedang dibikinkan perpresnya bahwa BPJS akan berubah status di bawah Menteri Kesehatan seperti saya dulu, seperti zaman saya. Bukan lagi di bawah presiden seperti sekarang. Saya belum tahu bentuknya seperti apa. Kalau sekarang kan seperti perusahaan besar di bawah presiden dengan gaji yang besar. Nah kalau ini di bawah menteri, bagaimana gajinya bisa segitu? Menteri aja gajinya sedikit. Jadi saya nggak kebayang kalau itu di bawah menteri seperti apa nanti. Mudah-mudahan apapun, di bawah siapapun, mudah-mudahan bermanfaat atau bermaslahat untuk rakyat banyak. Saya kira cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.